Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Manufaktur Asik LSD. Perkenalkan, nama saya Fadia Kirahaya. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang proses pada mesin milling. Nah, yang akan kami bahas itu face cutting dan side cutting. Face cutting sendiri merupakan pemotongan benda kerja menggunakan bagian depan, sedangkan side cutting merupakan pemotongan benda kerja menggunakan potong si bagian samping. Nah, untuk lebih jelasnya, pembagian Perkenalkan, pemotongan nama tersebut saya akan Imamuddin, dijelaskan oleh NIM teman-teman saya. 2014 012 031. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengepresan dengan menggunakan mesin milling atau mesin press, yaitu pengepresan moka atau paste mill cutter dan juga press jari atau end mill cutter. Baiklah, kita masuk ke pisau press moka atau paste mill cutter. Paste mill cutter ini sebuah pisau moka yang pada umumnya mata sayapnya ditempel pada bodi dengan cara dilas atau dibaut, yang mana mata sayapnya terbuat dari bahan cemented carbide. Pisau ini digunakan untuk mengepres permukaan rata dan luas atau lebar. Adapun proses pengepresannya seperti pada video berikut ini. Ini merupakan video proses perataan permukaan sebagian. Berikutnya yaitu press jari atau end mill cutter. End mill cutter ini menggunakan pisau jari untuk membuat alur tembus atau bertingkat dan mengepres rata untuk bidang yang kecil. Ini merupakan gambar dari pisau untuk press jari atau end mill cutter. Dilihat dari sudut heliknya dan jumlah mata sayapnya, ada beberapa jenis pisau jari, diantaranya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, ada sudut helik dan alur giginya tidak terlalu besar. Pisau ini digunakan untuk baja normal. Terus yang kedua, ada sudut helik kecil, giginya lebih banyak. Pisau ini digunakan untuk baja yang lebih keras dan ulet. Yang ketiga, ada sudut helik dan alur gigi besar. Pisau ini digunakan untuk baja lunak. Yang keempat, ada bergerigi yang digunakan untuk pemakanan kasar. Lalu yang kelima, ada sudut helik dan alur gigi besar. Pisau ini dapat digunakan untuk pemakanan ke bawah atau membuat lubang. Dan untuk prosesnya seperti pada video ini.
Sekian dari saya, salam dan bahagia. Kenalkan, nama saya Putri Lia Agustin. Di sini saya akan menjelaskan pengefraisan bentuk dan pengefraisan kantong. Pengefraisan bentuk atau pengefraisan kantong pulau. Pengefraisan bentuk atau pengefraisan pulau merupakan pengefraisan yang memotong keliling luar benda kerja sehingga membentuk pulau. Pisau yang digunakan adalah pisau jari. Ukuran pisau jenis ini sangat bervariasi, mulai ukuran kecil sampai ukuran besar. Biasanya dipakai untuk membuat alur pada bidang datar atau pasak, dan jenis pisau ini pada umumnya dipasang pada posisi tegak. Langkah-langkah 1. Mempelajari gambar kerja untuk menentukan langkah kerja yang efektif dan efisien. 2. Memahami karakteristik bahan yang akan dikerjakan untuk menentukan jenis cutter. 3. Putaran mesin, fading, dan media pendingin yang akan digunakan. 4. Menetapkan kualitas hasil penyayatan yang diinginkan. 5. Menentukan geometri cutter yang digunakan. 6. Menentukan alat bantu yang dibutuhkan di dalam proses. 7. Menentukan parameter-parameter pemotongan yang berpengaruh dalam proses. 8. Pengerjaan, kecepatan potong, kecepatan sayat, kedalaman pemakanan, dan waktu pemotongan. Pengefraisan kantong. Pengefraisan kantong merupakan pengefraisan yang membentuk kantong yang dangkal. Tahap pengefraisan kantong ini: 1. Ukurlah diameter pisau frais yang akan dibuat. 2. Gambarlah kantong yang akan dibuat dengan ukuran skala yang jelas. 3. Buatlah garis bantu lintasan pisau untuk pemakanan finishing. Pengefraisan ini juga menggunakan pisau jari seperti pengefraisan pada bentuk. Perkenalkan, nama saya Vijay Purnama, NIM 2018 012068. Di sini saya akan membahas tentang face milling atau biasa disebut pengefraisan muka. Pengefraisan muka merupakan pengefraisan di mana sumbu putar alat potong tegak lurus terhadap permukaan benda kerja yang di-fresh. Pada pengefraisan muka, ujung sayat yang digunakan ada dua, yaitu pada penompang alat potong dan keliling luar alat potong. Pengefraisan muka terdiri dari beberapa jenis. Berikut jenis-jenis pengefraisan muka. Pengefraisan muka konvensional, pengefraisan muka sebagian end milling, pengefraisan bentuk, pengefraisan kantong, pengefraisan kontur permukaan. Tapi di sini saya akan membahas pengefraisan kontur permukaan. Pengefraisan kontur permukaan merupakan pengefraisan dengan alat potong yang ujungnya berbentuk bola. Pengefraisan ini dapat menghasilkan untuk permukaan 3 dimensi. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang pengefraisan peripheral atau plane. Peripheral milling atau plane milling. Pada pengertian peripheral atau pengefraisan plane, sumbu alat potong paralel atau sejajar dengan permukaan benda kerja yang akan dikerjakan. Proses ini dilakukan dengan ujung sayat pada keliling luar alat potong. Pengefraisan peripheral terdiri dari beberapa jenis: pengefraisan slab, slotting, pengefraisan side, pengefraisan straddle, pengefraisan bentuk. Tapi kali ini saya akan membahas pengefraisan jenis pengefraisan straddle. Pengefraisan straddle merupakan pengefraisan yang sama dengan pengefraisan side, yang merupakan pengefraisan di mana alat potong menyayat sisi tepi samping benda kerja. Akan tetapi, pada pengefraisan straddle, proses menyayatkan dilakukan pada kedua sisi tepi benda kerja. Saya Abu Aswad, NIM 2018012052. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang slab milling. Slab milling adalah proses pengefraisan benda kerja pada bagian atas.
menggunakan mata pahat pries. Mata pahat dimakankan ke benda kerja hingga bagian atasnya termakan dengan ukuran yang telah ditentukan. Proses ini dilakukan dari ujung awal benda hingga ujung akhir benda. Prosesnya bisa dilihat pada video ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sluting. Proses sluting adalah proses yang menggunakan mata pahat yang berukuran kecil. Proses sluting bertujuan untuk membuat selut-selut kecil pada benda kerja. Ukuran selut disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat proses sluting pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman dari Universitas Sarjana Wirata Taman Siswa, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengfresan shape dan pengfresan bentuk. Pengfresan sheet. Pengfresan sheet merupakan proses penguburan bagian samping dengan tujuan untuk memperkecil dan memperhalus benda kerja dan bentuk kerja sesuai dengan yang diinginkannya. Pisau fresh samping dapat dibedakan menjadi dua bagian. Satu, pisau samping satu sisi, dan yang kedua, pisau samping gigi berselang-seling. Pisau samping satu sisi. Pisau samping satu sisi ini memiliki gigi yang lurus di kedua sisinya dan bagian mukanya. Pisau samping ini dapat digunakan untuk mengefresh celah atau alur-alur yang besar pada permukaan benda kerja. Nah, ini gambarnya. Pisau samping gigi berselang-seling. Pisau ini memiliki gigi yang berselang-seling atau dalam kurung staggetto ke arah kiri dan ke arah kanan. Disusunnya gigi yang berselang-seling ini dimaksudkan untuk menghilangkan gaya dorong ke samping pada pisau andor. Pisau pries samping ini biasanya digunakan untuk menyet kesar pengfresan alur atau celah-celah. Nah, ini gambarnya. Nah, untuk pengefresan bentuk. Pengefresan bentuk merupakan pengefresan di mana alat yang digunakan untuk ujung sayat atau dalam kurung dengan berbentuk khusus. Proses ini akan dihasilkan benda kerja dengan bentuk potongan sesuai dengan alat pemotong benda kerja. Pisau fresh ini bentuk digunakan untuk penghalusan benda kerja dengan bentuk tertentu seperti bentuk cengkung, bentuk cembung, dan lain-lainnya. Adapun jenis pisau fresh berbentuk antara lain pisau fresh bentuk cembung, pisau fresh bentuk cekung, dan pisau fresh bentuk radius.
Pengefresan bentuk mempunyai gigi pemotong pada bagian keliling pisau yang dibentuk dengan bentuk-bentuk tertentu untuk menghasilkan konfigurasi bentuk khusus pada permukaan benda kerja. Kontur dari tempat memotong pisau fresh ini akan berbentuk kembali dengan tepat pada permukaan benda kerja yang di fresh. Nah, ini fotonya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.